Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 21 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, 'Dari orang fasiklah timbul kefasikan.' Sungguh tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suara muka itu ya anakku Daud?"
Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul "Panggilan adalah Anugerah". Saudara-saudari terkasih, setiap kita pernah menjadi seorang murid. Mungkin pada saat ini pun di antara kita masih menjadi seorang murid. Setiap orang Kristen atau pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi seorang murid, namun hanya sedikit yang dipilih untuk mengerjakan tugas dari Sang Guru. Injil hari ini mencatat bahwa Tuhan Yesus naik ke atas bukit, dan di sanalah Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia memilih dan menetapkan 12 orang untuk bersama-sama dengan Dia memberitakan Injil. Pemilihan ini merupakan suatu anugerah dan hak istimewa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Selain dipanggil, mereka juga diutus Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dan diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan. Di sini kita melihat Tuhan Yesus memberikan kuasa yang sama saat dirinya mengusir roh-roh jahat. Ini merupakan karunia istimewa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Saudara-saudari terkasih, jika dilihat secara saksama, mereka yang dipilih Tuhan Yesus menjadi muridnya sama sekali tidak memiliki kriteria yang menonjol. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi rasul, bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran, jabatan, dan kebaikan mereka. Mereka dipanggil menjadi rasul karena anugerah Tuhan. Meski demikian, mereka taat mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi tidak semua orang mendapatkan panggilan yang sama seperti para rasul. Ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, maka panggilan itu adalah sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Hal ini bukan karena kita pandai berteologi, hafal ayat-ayat Alkitab,
dan melakukan perbuatan baik. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu merenungkan, siapakah kita sehingga Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-murid-Nya, melayani dan memberitakan Injil. Sebab itu, hargailah setiap panggilan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, mampukanlah kami melaksanakan tugas perutusan-Nya dengan tekun dan setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.